Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Putri-Cilita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem ERP, akuntansi, dan keuangan. Pembahasan yang pertama yaitu proses akuntansi dan keuangan. Terdapat dua tingkat proses akuntansi dan keuangan, yaitu yang pertama tingkat konseptual dan yang kedua tingkat operasional. Dari keduanya tersebut memiliki arti yang berbeda, yaitu yang pertama tingkat konseptual yang memiliki arti sistem akuntansi yang mendukung operasional dan manajemen fungsi kontrol. Nah, yang kedua terdapat tingkat operasional yang memiliki arti sistem akuntansi yang menghasilkan transaksi, seperti gaji, cek kepada vendor, faktur pelanggan, dan pemesanan pembelian. Selain itu, juga terdapat proses akuntansi yang meliputi pesanan penjualan dan pesanan pembelian. Pesanan penjualan dimasukkan ke laporan pembaruan inventaris ke sistem inventaris dan menyimpan informasi tentang setiap item dalam stok yang mengakibatkan pembelian stok tambahan saat stok telah habis. Adapun pesanan pembelian, sistem pesanan pembelian ini mencakup membuat pesanan pembelian dan melacak pesanan yang terpenuhi, item mana yang dipesan ulang, estimasi penerimaan pesanan, atau kapan pesanan tersebut akan diterima. Perhatikan gambar 1, yaitu modal konseptual sistem akuntansi. Pesanan penjualan menghasilkan faktur kepada pelanggan dari sistem piutang usaha. Nah, saat pembayaran dilakukan, saldo piutang usaha diperbarui. Saat pembayaran jatuh tempo, sistem piutang usaha menghasilkan laporan penuaan yang menunjukkan saldo akun yang jatuh tempo selama 30, 60, dan 90 hari. Nah, setelah itu input dan output dari sistem piutang usaha itu mencakup transaksi harian. Pembahasan yang kedua yaitu proses pengendalian manajemen dalam akuntansi. Proses ini meliputi 4, yaitu yang pertama penganggaran, yang kedua pengelolaan kas, dan yang ketiga penganggaran modal, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengelolaan investasi. Di sini kita akan membahas satu persatu dari keempat tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penganggaran. Proses penganggaran memerlukan pelacakan pendapatan dan pengeluaran serta membandingkan jumlah tersebut dengan pengeluaran dan pendapatan aktual. Nah, analisis anggaran ini dapat meliputi yaitu perbandingan alokasi anggaran saat ini dengan alokasi tahun sebelumnya, dan perbandingan pendapatan dan pengeluaran saat ini dengan pendapatan dan pengeluaran tahun sebelumnya. Yang kedua, terdapat pengelolaan kas atau manajemen kas. Manajemen kas ini memastikan organisasi memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menempatkan kelebihan dana ke dalam investasi. Nah, analisis arus kas ini menunjukkan estimasi dari jumlah pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya. Yang ketiga, terdapat penganggaran modal. Proses penganggaran modal yaitu dengan cara menganalisis dampak akuisisi yang mungkin terjadi. Dalam penganggaran modal ini menggunakan alat evaluasi seperti nilai sekarang bersih atau NPV, tingkat pengembalian internal IRR, dan periode pengembalian modal. Nah, dalam analisis NPV, manajer dapat menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, terdapat pengelolaan investasi. Pengelolaan investasi adalah suatu proses yang meliputi merencanakan, mengelola, dan memantau portofolio atas investasi untuk mencapai suatu tujuan atau keuntungan di masa depan. Perhatikan tabel 2 berikut, yaitu tabel ringkasan proses akuntansi. Nah, pada operasional, hal ini mencakup jurnal umum, aset tetap, pesanan penjualan, piutang usaha, akun hutang, dan daftar gaji. Nah, pada kontrol manajemen, yaitu mencakup penganggaran, manajemen kas, dan penganggaran modal. Pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan yang ketiga yaitu modul akuntansi dan keuangan dalam sistem ERP. Secara tradisional, sistem akuntansi terkomputerisasi menyediakan perangkat lunak tingkat operasional untuk menghasilkan sebuah faktur, cek, laporan bulanan, laporan keuangan, dan keluaran keuangan lainnya. Adapun perbedaan antara sistem akuntansi terkomputerisasi yaitu sistem akuntansi terkomputerisasi tradisional dan modul ERP.
yaitu bahwa informasi keuangan dibagikan dalam basis data yang terpadu. Modul akuntansi ini dibagi menjadi dua, yaitu modul akuntansi keuangan dalam ERP dan modul akuntansi manajemen dalam sistem ERP. Yang pertama yaitu modul akuntansi keuangan dalam ERP. Modul akuntansi keuangan yang menangani laporan keuangan diperlukan untuk tujuan pelaporan eksternal yang mencakup neraca dan laporan laba rugi. Salah satu manfaat utama penggunaan modul akuntansi dalam sistem ERP yaitu sistem tersebut membuat alur dokumen untuk semua transaksi. Dalam akuntansi keuangan terdapat subsistem piutang usaha, modul piutang memonitor akun pelanggan, menerima pembayaran, memperbarui akun, dan lain-lain. Nah, yang kedua terdapat modul akuntansi manajemen dalam sistem ERP. Modul akuntansi manajemen menyediakan perspektif akuntansi internal bagi manajer yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan operasi. Nah, aktivitas akuntansi ini yaitu akuntansi pusat biaya, perintah internal, penetapan biaya berbasis aktivitas atau ABC, pengendalian produk, analisis profitabilitas, akuntansi pusat laba, dan konsolidasi. Pembahasan yang terakhir yaitu peran baru untuk akuntansi manajemen. Sistem ERP menyediakan data real-time yaitu data real-time daring untuk pengambilan keputusan. Di sini terdapat dua jenis data dalam ERP yaitu yang pertama data operasional. Data operasional yang memberikan umpan balik tentang kualitas dan efisiensi dari proses. Contoh data operasional yaitu mencakup informasi tentang siklus waktu serta biaya orang dan mesin yang digunakan dalam operasi. Nah, biaya orang ini bisa disebut dengan biaya karyawan. Yang kedua yaitu data ABC. Data ABC melacak biaya dari sumber daya, misalnya orang atau mesin, dan menerapkan biaya ini ke produk, layanan, dan pelanggan tertentu. Di sini saya mengambil dua contoh perbandingan sistem pengendalian operasional dan ABC. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari data operasional memberikan informasi tentang efisiensi proses dan unit bisnis. Sedangkan tujuan dari ABC yaitu memberikan informasi biaya strategis mengenai ekonomi yang mendasari dari bisnis tersebut. Perbandingan yang kedua yaitu data. Data operasional memiliki informasi yang harus tepat, akurat, dan spesifik untuk kelompok kerja. Sedangkan data ABC yaitu perkiraan sudah cukup, persyaratan akurasi lebih rendah. Kemitraan antara ERP dan ABC membangun hubungan antara pendorong utama pengambil keputusan, yaitu pengambilan keputusan manajemen, misalnya ABC, dan pendorong utama arus informasi dalam organisasi, misalnya ERP. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.